Sahabat Parandoro, ada satu gangguan yang menurut saya dikatakan penyakit juga tidak, dikatakan hama juga tidak. Kalau dikatakan gangguan cuaca, entah itu bisa iya, entah itu tidak. Apakah itu gerangan yang menyebabkan kami mengkategorikan itu sulit untuk kita lacak? Yaitu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, sagung dumadi, salam lembut selembutnya kelembutan. Berjumpa lagi bersama kami Cah Bejo, saluran pemerhati budaya, sejarah, dan adat istiadat Nusantara. Parandoro, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang seputar kegemaran kita, yaitu hobi memelihara burung perkutut. Tetap bersama kami. Parandoro, dimanapun Anda berada, mempunyai burung perkutut yang sehat adalah dambaan bagi setiap orang, apalagi bagi kita yang telah lama menekuni bidang pemeliharaan burung perkutut. Tentu saja dengan kesehatan burung terjaga, maka performa akan oke. Baik manggungnya, gacor, dan tentu saja tampilannya enak apabila dilihat. Tongkrongannya, kalau istilahnya itu bagaikan orang yang baru dari salon, entah itu baru potong rambut atau baru saja melakukan facial, perawatan kulit, dan sebagainya. Pokoknya kalau kesehatannya itu terjaga, maka burung perkutut itu mau kita apa-apakan oke-oke saja, begitu sahabat. Nah, oleh karenanya kita akan berbagi informasi tentang apa saja yang menjadi kendala atau menjadi penyebab utama menurunnya performa burung perkutut. Nah, jangan kemana-mana karena ada hal yang paling krusial dan paling unik, bahkan sangat menggelitik, yaitu sebuah penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Nah, jangan sampai burung perkutut Anda mengalami seperti yang akan kami bahas. Sahabat Parandoro, dimanapun Anda berada, penyebab menurunnya performa burung biasanya disebabkan oleh 3 hal, yaitu dari penyakit, hama, dan gangguan cuaca, tentunya dari alam. Nah, oleh karena itu kita harus mampu membedakan mana yang penyakit, mana yang hama, dan mana yang gangguan dari cuaca atau alam lingkungan sekitar. Sahabat, yang pertama adalah berkaitan dengan penyakit. Penyakit pada burung perkutut sebenarnya hampir sama apabila kita melihat penyakit-penyakit pada bangsa burung-burungan atau bangsa aves. Istilahnya keluarga unggas. Itu ada kemiripan penyakit. Seperti misalnya penyakit yang umum adalah buang air terlalu encer. Kemudian penyakit pada mata, flu atau biasanya mengeluarkan liur. Dan yang paling sering juga adalah cacingan atau cacing pita ada di dalam sistem pencernaan burung perkutut. Nah, oleh karena itu untuk melakukan agar burung perkutut kita itu bisa terhindar, maka langkah yang pertama adalah langkah preventif atau pencegahan. Nah, kalau sudah terlanjur terkena, nanti kita lakukan pengobatan. Yang pertama kita preventif dulu, yaitu melakukan pencegahan, karena pencegahan itu lebih baik. Sebelum burung kita terkena penyakit, maka ada hal pencegahan yang harus kita lakukan, yaitu seperti yang sering dilakukan oleh para penggemar burung perkutut, yaitu menjaga dari segi kebersihan. Misalnya saja dari segi sangkar atau kandang harus bersih dan steril. Kemudian dilihat dari kesehatan badannya, bisa dilakukan yang namanya mandi atau memandikan. Memandikan burung perkutut juga ada caranya, ada berbagai macam jenisnya. Ada yang hanya sekedar memandikan semprot saja menggunakan air tipis-tipis, ada yang menggunakan air sampai basah kuyup, bahkan ada yang menggunakan sampo atau sabun agar tujuannya yaitu
membunuh kuman-kuman penyebab penyakit. Nah, itu kalau dilihat dari segi memandikan atau menjaga kebersihan badan. Namun apabila sudah terlanjur terserang penyakit seperti misalnya flu atau cacingan, maka mau tidak mau langkah yang harus kita lakukan adalah memberikan pengobatan. Nah, pengobatan yang dilakukan sangat mudah, bisa menggunakan bahan alami, bahan rempah-rempah, atau juga bisa membeli obat untuk menyembuhkan penyakit pada unggas yang terjual secara mudah, bisa kita dapatkan di kios-kios atau toko-toko pakan burung, atau di kios-kios penjual burung pun ada. Nah, kalau sulit ke pasar unggas atau pasar burung, itu biasanya menyediakan obat untuk mengatasi penyakit pada burung. Nah, itu tadi yang disebabkan oleh kuman-kuman atau virus. Nah, sahabat, kemudian yang kedua adalah biasanya penyebab performa menurun adalah adanya hama. Nah, kalau hama ini berbeda dengan penyakit. Kalau penyakit itu jelas disebabkan dari dalam tubuh, kalau hama itu dari luar tubuh, dari luar tubuh burung perkutut. Nah, biasanya ini paling umum adalah kutu atau binatang yang kecil, putih, bisa berjalan bergerak itu ya. Itu kalau orang Jawa menyebutnya gurem. Nah, gurem ini biasanya bentuknya sangat kecil, lebih kecil dari semut ya. Warnanya putih seperti itu. Nah, ini menyebabkan biasanya penyakit gatal-gatal. Kalau dibiarkan nanti bisa terjadi ruam pada kulit burung. Nah, kalau itu terjadi pada daerah-daerah di sekitar tembolok, di sekitar leher, di sekitar kaki atau bagian paha, itu lama-lama menjadi iritasi. Kalau terjadi iritasi maka akan terjadi luka, dan kalau terjadi luka nanti bisa terjadi infeksi. Jelas infeksi pada burung bisa menyebabkan performa menurun, bahkan mengakibatkan kematian. Solusinya tidak lain dan tidak bukan adalah tadi melakukan pengobatan, diolesi menggunakan salep untuk gatal-gatal pada burung atau unggas. Kalau pencegahannya sama, untuk mencegah dari adanya hama dari luar ya kita harus melakukan kebersihan kandang, memandikan burung perkutut dengan sampo atau sabun, dan jangan lupa melakukan penjemuran ketika ada sinar matahari. Itu penting karena ketika penjemuran di samping ada vitamin D dari sinar matahari untuk menguatkan tulang pada burung, juga mampu menyehatkan baik bulunya, baik kulitnya, dan juga membunuh kuman-kuman yang tadi sudah kita bersihkan namun masih terlewatkan karena tidak tuntas dalam memandikan burung walaupun sudah menggunakan sabun. Nah, itu adalah dari segi hama. Sahabat Parandoro, selain penyakit dan hama, ada juga performa menurunnya burung perkutut yang disebabkan oleh gangguan alam. Nah, gangguan dari alam biasanya cuaca terlalu panas, tiba-tiba berganti dingin, kemudian hembusan angin yang terlalu kencang, terkena air hujan. Ketika ada hujan bercampur angin, kita lupa tidak meletakkan pada tempat yang aman dari gangguan air hujan. Nah, ini pun bisa berdampak fatal karena terjadinya perubahan kondisi cuaca seperti menurunnya suhu udara, bahkan pH dari air. Nah, itu juga akan mengakibatkan menurunnya kondisi dari burung perkutut. Ketika kondisi drop, nah, penyakit mudah masuk untuk menyerang tubuh burung perkutut. Nah, 3 hal itu sudah kita bahas secara rinci dan itu umum terjadi. Sahabat Parandoro, ada satu gangguan yang menurut saya dikatakan penyakit juga tidak, dikatakan hama juga tidak. Kalau dikatakan gangguan cuaca, entah itu bisa iya, entah itu tidak. Apakah itu gerangan yang menyebabkan kami mengkategorikan itu sulit untuk kita lacak? Yaitu adalah penyakit yang paling berbahaya, yaitu penyakit malas manggung di pagi hari. Nah, sahabat Parandoro, ketika burung perkutut kita kok pada pagi hari saja antara subuh sampai pukul 8 kok tidak manggung sama sekali, atau manggungnya intensitas sangat rendah, sedangkan burung telah lama kita miliki atau biasanya manggung, kok pada pagi hari tidak manggung.
ini ada sesuatu. Nah, ini yang saya katakan bahwa jangan sampai terjadi pada perkutut Anda. Perkutut sudah dirawat tahun-tahunan atau bahkan sudah menyesuaikan diri, adaptasi dengan lingkungan di sekitar, kok burungnya itu tidak manggung di pagi hari. Nah, ini bisa saja terjadi masalah yang signifikan ini, masalah yang cukup kompleks. Karena sebagai naluri burung perkutut ya, dan burung-burung yang lain itu biasanya menjelang pagi mereka akan menyambut pergantian waktu dari malam menuju pagi itu dengan berkicau kalau pada burung kicauan, manggung kalau pada burung anggungan. Nah, bahkan binatang-binatang lain pun menyambut datanya pagi. Nah, sahabat, ketika burungnya itu tidak mau manggung, nah kita harus segera melakukan pengecekan. Apakah kondisinya mengalami penurunan kesehatan, atau makanannya ada masalah, kandangnya kurang bersih, atau mentalnya turun, perlu dilatih. Nah, oleh karena itu kami mengingatkan untuk jeli dan jeli dilihat dan segera diatasi. Nah, misalnya untuk mengatasi hal-hal tadi kita bisa melakukan menaikkan performa mental burungnya. Ketika pagi sudah tidak mau manggung, berarti kita latih performa manggungnya atau mentalnya biar berani lagi dengan cara apa? Meletakkan pada tempat keramaian orang. Kemudian selang beberapa waktu sekitar setengah jam atau 1 jam sambil kita lakukan pemasteran ulang. Jangan sampai terlambat untuk tidak melakukan tindakan 2, yaitu ketika pagi hari burung perkutut tidak manggung, maka dapat dipastikan mengalami penurunan performa. Maka segera lakukan menaikkan mental, dan yang kedua yaitu melakukan kembali pemasteran. Karena kalau berlarut-larut akan berbahaya. Nah, kalau itu dilakukan masih belum berhasil, berarti kemungkinan terkena penyakit seperti tadi yang sudah kami sebutkan. Sahabat Parandoro, semoga pada kesempatan kali ini apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda, bagi kami. Jangan lupa untuk diskusi perkutut kami buka selebar-lebarnya, kolom komentar kami sediakan untuk kita saling sharing informasi. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan, apabila dalam penyampaian ada yang berlebihan. Kami Cabejo pamit undur diri. Terima kasih. Dari lereng Muria, Kudus, Jawa Tengah, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Salam Rahayu Sagung Dumadi, salam lembut selembutnya kelembutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.